Oke, jadi minggu lalu saya memberi market outlook dan mengatakan Bitcoin membentuk pola bull flag ya guys ya. Tetapi kita bisa lihat bull flagnya sudah di breakout ya. Harga sudah breakout dari pola bull flag ini. Tetapi harga belum meledak secara agresif ya. Karena jika breakout itu valid guys, harga harusnya langsung terbang ke atas setelah dia jebol level resistance-nya ya kan. Tapi kita bisa lihat Bitcoin belum terbang. Nah, ini membuat kita semua berpikir apakah ini akan false breakout? Apakah ini hanya fake out sebelum harga turun lebih dalam lagi ya? Tapi menurut saya guys, nah ini adalah alasan mengapa saya tidak suka menggunakan trendline. Dan saya tuh, kalau teman-teman udah lama ikutin saya tuh selalu gambar garis tuh horizontal saja. Kenapa? Karena garis trendline ya, yang diagonal seperti itu, seperti ini sangat-sangat subjektif. Ada yang bisa gambarnya begini, ya, ada yang bisa sekarang di-extend kayak gini, ya. Jadi trendline itu sangat-sangat subjektif guys. Contohnya kayak gini ya. Ada yang gambar trendline-nya kayak gini, ya. Terus di saat ada wick ini, di-extend lagi kayak gini, gitu. Jadi orang gambar trendline itu sangat-sangat subjektif ya. Jadi everyone has different trend line. Semua orang bisa gambar trend line dengan gaya yang berbeda. Tetapi ya, garis horizontal seperti ini tidak subjektif. Ini sangat objektif. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, all time high Bitcoin itu di 112.000. Dan di chart semua orang akan lihat level ini. Gak ada yang lihat, oh all time high-nya di 110, oh all time high-nya di 107. Enggak, ya. Resistance horizontal itu jelas ada di sini ya. Sebelumnya kita bisa lihat resistance jelasnya itu di sini ya. Gak ada subjektif, gak ada skenario di mana orang bisa gambar resistance di level yang beda selain ini ya. Karena ini jelas-jelas adalah level resistance-nya. Sedangkan di trendline, oh saya bisa gambar trendline yang kayak gini atau yang kayak gini atau sekarang karena harga, nah saya kasih contoh lagi. Kan sebelumnya trendline-nya kayak gini. Nah, sekarang udah kayak gini, saya extend kayak gini gitu. Jadi trendline itu very subjektif ya guys ya. Saya hampir gak pernah menggunakan trendline. Salah satu waktu di mana saya akan menggunakan trendline itu untuk menggambar pola ya. Ini kan polanya bull flag ya, teman-teman bisa lihat dengan jelas pola bull flag. Nah, jadi menurut saya ini bukan tanda bearish. Menurut saya nanti Bitcoin akan parabolik seperti ini ya. Bitcoin akan bergerak seperti ini setelah kita jebol resistance all time high di 112 ya. 112. Jika kita sudah breakout di atas all time high 112, disitulah kita akan naik dengan agresif seperti apa yang terjadi di bulan November 2024 gitu. Oke, jadi untuk Bitcoin bullish ya guys ya. Untuk Bitcoin bullish kalau kita lihat secara ETF flows-nya ya. Secara ETF flows ya, meskipun minggu lalu harga Bitcoin bergerak sideways nih minggu lalu, ETF tetap melakukan aksi akumulasi ya guys ya. ETF tetap melakukan aksi akumulasi dan jika smart money akumulasi, padahal harga sideways itu artinya apa? Itu adalah sinyal akumulasi ya. Di saat harga bergerak sideways, tapi smart money dan institusi terus beli, terus buy, terus akumulasi barang, terus inflow ya, maka itu adalah sinyal yang sangat bullish. Dan setelah aksi akumulasi mereka selesai, saya expect Bitcoin bisa terbang dan mencetak all time high yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi guys ya, secara global liquidity kita masih underperform ya, kita masih underperform relatif dengan global liquidity. Alasannya, oh banyak ya, tapi utamanya itu karena sentimen. Sebelumnya sentimen retail sedikit takut ya, karena potensi perang dunia ketiga. Sekarang sentimen retail sedang khawatir lagi, nanti ini tarifnya Trump bagaimana gitu ya. Nah, mengenai tarifnya Trump ya guys ya, sekali lagi Donald Trump ya, dia extend tarif pos dari Juli 9 sampai Agustus 1. Jadi tarifnya sekali lagi di pause ya, ditunda lagi gitu ya. Dan ini bisa dibilang bullish untuk market ya guys ya. Tapi nanti teman-teman pasti bilang, oh nanti kalau sudah Agustus 1, apakah market akan crash sama seperti yang terjadi di Q1 2025? Nah, teman-teman lihat ya, lupakan tarif, lupakan Donald Trump, lupakan perang dagang, lupakan berita tarif di Q1 2025. Kita sudah tahu kalau pergerakan Bitcoin itu 90% hanya mengikuti global liquidity. Jadi jika kita lupakan semua berita, lupakan Donald Trump, tarif, apalah, perang dagang, itu semua sampah, itu semua noise, itu semua berita yang nggak guna. Ya, kenapa? Karena jika kita lihat global liquidity turun. Dan jika teman-teman nggak tahu berita apa-apa tentang ya geopolitik atau makroekonomi, teman-teman cukup ikuti global liquidity saja, teman-teman sudah tahu kalau Bitcoin akan turun. Ya. Banyak yang bisa bilang, oh ini turun karena tarif, karena perang dagang, karena US versus China. Tapi kalau kita sudah tahu secara statistik, 90% pergerakan Bitcoin hanya mengikuti global liquidity. Maka semua berita, mau itu berita positif seperti Genius Act ya, yang sekarang mau di-approve oleh Senate, atau Strategic Bitcoin Reserve, Michael Saylor borong Bitcoin, apalagi ya, semua katalis positif, dan semua katalis negatif seperti perang dagang, Israel versus Iran, ya, apalagi, apa aja lah. Itu semua hanya noise, dan itu semua hanya bumbu-bumbu saja, yang pada akhirnya tidak terlalu berdampak signifikan kepada harga Bitcoin. Karena pada akhirnya guys, mau berita keluar apapun ya, saat ini banyak banget berita bearish, tapi banyak juga berita bullish. Sama seperti di Q1 2025, di saat ada perang tarif-tarifan ya.
Banyak sekali berita bearish yang membuat harga Bitcoin turun, tapi banyak sekali juga banyak sekali juga katalis positif, berita positif yang harusnya bisa membuat harga Bitcoin naik. Tapi kenapa harga Bitcoin turun? Karena global liquidity turun. Sesimpel itu guys ya. Jadi kali ini sama, global liquidity akan naik, Bitcoin akan naik untuk mengikuti kenaikan global liquidity. Bitcoin akan catch up menyusuli kenaikan global liquidity, dan harusnya kita bisa trading di kisaran 120.000 dalam waktu dekat. Gitu. Ya, kalau kita lihat Donald Trump, dia mah suka-suka ya, jadi ini news yang nggak begitu useful. Nah, kalau kita lihat rate cut ya, kita bisa lihat most major banks now expect the Fed ya, antisipasi the Fed untuk cut rate sebesar 25 hingga 100 basis point mulai dari Juli ya, mulai dari bulan ini. Ya. Dan beberapa masih lihat tidak ada rate cut ya, seperti BofA, BNPP, Morgan Stanley, 3 bank ini melihat potensi tidak ada rate cut. Tapi mayoritas ya, teman-teman bisa lihat mayoritas bank-bank besar melihat potensinya cut rate ya, potensinya cut rate, dan ini sangat-sangat positif. Tapi guys, kita tidak usah tunggu rate cut untuk Bitcoin naik. Ya. Kita nggak mesti tunggu the Fed potong suku bunga untuk Bitcoin mengalami kenaikan, karena market itu forward looking ya. Market itu sudah gerak duluan sebelum sesuatu hal terjadi gitu. Karena apa? Karena market is forward looking. Market itu bergeraknya antisipasi. Di saat beritanya terjadi, biasanya market udah naik duluan gitu ya. Jadi overall ya ini good news lah ya. Ini good news, major banks yang dipenuhi oleh analis-analis yang memiliki ya quantitative finance PhD, Master of Finance, Master of Financial Engineering ya. Mereka semua forecast ada potensinya rate cut mulai as early as July ya, mulai bulan ini. So let's see ya, tapi ini adalah update yang menarik. Selain itu juga kita bisa lihat US recession in 2025 probabilitasnya turun ya, dari odds-nya awalnya di April 7 ya, ini pas puncak-puncaknya tegang perang dagang ya. Itu di angka 64% ya, potensinya resesi di tahun 2025, tapi saat ini di angka 22%. Ya. Ini sangat bullish pastinya. Kalau ekonomi resesi ya pastinya risk asset seperti Bitcoin dan juga saham akan hancur. Tapi kita bisa lihat kemungkinan resesinya itu sudah cukup kecil ya guys ya. Ya kecil dibandingkan sebelumnya. Jadi ini sangat-sangat bullish dan ya sangat-sangat bullish ke depannya. Minggu lalu satu dunia panik karena potensinya perang dunia ketiga. Semua orang bilang Bitcoin akan crash, Bitcoin akan masuk bear market. Saya langsung melakukan market research yang dalam. Saya pelajari 100 tahun punya sejarah dan melihat apakah ketegangan geopolitik menyebabkan market crash. Dan saya menemukan kalau ketegangan geopolitik tidak menyebabkan market crash, dan saya update grup VIP saya dan mengatakan saya masih bullish. Dan di saat semua orang cut loss, semua orang panik, semua orang sudah menyerah, kita malah buy, grup VIP malah buy. Ini adalah sinyal Bitcoin yang saya kasih ke grup VIP. Saya mengatakan Bitcoin potensi false breakout, dan apa yang terjadi? Sesuai sinyal saya, Bitcoin false breakout dan berhasil recovery. Padahal di saat ini semua orang udah bilang, oh Bitcoin crash ke 80.000, bear market sudah datang, kita sudah selesai. Ethereum juga sama, saya mengatakan kalau Ethereum ini potensi false breakout dan melakukan recovery. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal grup VIP, Ethereum melakukan recovery. Lalu SPX, ini adalah meme coin jagoan saya. Grup VIP dan saya sudah masuk ke SPX sejak harga masih di 0,5. Di saat semua orang cut loss dan panik, saya mengatakan kalau SPX potensi rebound dan recovery dan mantul dari level support kotak putih. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal yang saya kirim, SPX berhasil mantul. Selain itu juga saya membuat sinyal kepada grup VIP. Saya mengatakan kalau hyperliquid ini potensi recovery dari level support. Apa yang terjadi guys? Sekali lagi, di saat satu dunia panik, satu dunia cut loss, kita di grup VIP masih bullish dan kita tetap cuan karena saya memberi market outlook yang mendalam. Teman-teman langsung bisa bedain siapa yang beneran pinter dan berpengalaman dan siapa yang sebenarnya nggak pinter. Teman-teman bisa cek hasil cuan semua sinyal ARK Investment Group yang saya sudah kirim di grup VIP. Ini banyak sekali, teman-teman bisa lihat ya. Farcoin kita broadcast di harga 0,4 ya. SPX dari awal kita sudah masuk dari harga 0,5 ya. Hyperliquid, Bitcoin, dan banyak sekali cuan lainnya. Dan jika teman-teman masih skeptis, teman-teman bisa baca testimoni yang ada di website saya ya. Banyak sekali testimoni positifnya ya. Tapi meskipun kita selalu cuan guys, realita gelapnya adalah 90% altcoin tidak akan naik lagi karena saat ini altcoin sudah terlalu banyak dan 90% altcoin itu sampah. Maka untuk cuan di siklus ini, untuk maksimalkan cuan teman-teman di siklus ini, teman-teman butuh bimbingan dalam dari seorang profesional. Saya sudah hampir 8 tahun trading dan investasi di market. Dan jika teman-teman mau sinyal altcoin atau meme coin seperti yang saya sudah sharing sebelumnya, silakan join ARK Masterclass. Kebetulan saat ini kita sedang ada diskon yang paling besar yang pernah kita adakan, dari 10,5 juta jadi 3,5 juta sekali bayar lifetime membership. Diskon ini sangat terbatas guys. Ini adalah benefit ARK Masterclass. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga untuk langganan ARK Alpha Research, di mana ini adalah laporan riset mingguan. Saya akan sharing market outlook saya yang belakangan ini sangat akurat ya. Kita masih bullish di saat satu dunia panik tarif. Kita masih bullish di saat satu dunia panik Trump versus Elon ya. Kita masih bullish
bullish di saat Israel serang Iran ya, dan kita overall saat ini kinerjanya sangat-sangat bagus. Saya akan sharing global macro analysis, fundamental analysis, technical analysis, sentiment and on-chain analysis, dan saya juga akan kasih teman-teman strategi saya pribadi, portfolio management saya, dan juga sinyal trading untuk altcoin dan juga meme coin. Untuk informasi lebih lengkap, price list dan juga cara registrasi, silakan kunjungi website saya, linknya ada di description. Jika teman-teman mau maksimalkan cuan teman-teman di siklus ini, teman-teman butuh aplikasi yang sangat canggih dan sangat cepat dan sangat aman. Ajaib Alpha adalah aplikasi yang memiliki banyak sekali fitur. Teman-teman bisa trading futures dengan leverage yang tinggi, teman-teman bisa earn dengan APY yang sangat tinggi, teman-teman bisa trading Bitcoin dan 200 aset kripto lainnya ya. Pokoknya aplikasi Ajaib ini sangat lengkap. Lalu jika crypto bear market, teman-teman bisa investasi saham Amerika. All-in-one investment app ini adalah aplikasi yang sangat-sangat bagus. Jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya yang sudah ada di description, teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah guys. Sangat lumayan, jangan sampai ketinggalan. Festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025 akan diadakan di Bali di tanggal 21 dan 22 Agustus 2025. Untuk mendapatkan diskon 20% tiket CoinFest 2025, silakan gunakan kode saya yang sudah ada di description. Jangan lupa juga guys untuk join Discord community saya, di mana saya akan sharing update market yang lebih banyak lagi. Thank you semua sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.